inflasi tadi secara nasional kita ikuti bersama terkait dengan inflasi pada berapa nilai jual petani, kemudian pariwisata dan transportasi, dan secara nasional ada tambahan tadi harga gabah dan PBI. Kemudian ada juga tambahan tadi sosialisasi sedikit terkait dengan Perpres 39 yang baru-baru diundangkan kemarin tanggal 17 Juli 2019 terkait dengan satu data Indonesia. Nah, untuk kita di Sulawesi Barat pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan inflasi, kemudian nilai petani, dan yang terakhir nanti barangkali pariwisata dan transportasi. Nah, inflasi dan nilai petani ini kita sampaikan nanti untuk kondisi pada bulan Juli 2019. Namun pariwisata dan transportasi nanti yang kita sampaikan adalah pada kondisi bulan Mei 2019. Nah, kita melihat satu persatu akan hal ini. Pertama kita lihat untuk inflasi. Ya, sebagaimana tadi kita sudah ikuti secara nasional itu inflasi secara nasional kita 0,55. Tapi yang terjadi di Sulawesi Barat kita inflasi sebesar 0,19%. Jadi memang inflasi ini merupakan perubahan harga yang terjadi pada pasca Lebaran kemarin ya, Idul Fitri 1404 Hijriah, dan terlihat bahwa inflasi kita di Kota Mamuju cukup terkendali, yaitu sebesar 0,16%. Nah, kalau kita melihat secara nasional, di mana tadi itu 76 kota terjadi inflasi, untuk kita di Sumbar sendiri kita pada urutan yang ke-65 kota yang merupakan kena inflasi. Sedangkan 6 kota deflasi, sebagaimana kita tadi sudah dengar informasinya bahwa deflasi itu tertinggi di Tanjung Pandan. Tanjung Pandan itu di provinsi Badel ya, yang sampai kita kirim nantinya. Kemudian yang terendah itu di Jayapura, dan saya kira deflasi ini terjadi mungkin karena seperti di Jayapura itu harga ikan cukup drastis turunnya, itu informasi. Nah, di Tanjung Pandan juga seperti itu, karena Tanjung Pandan juga ini adalah merupakan daerah pesisir laut, sama dengan di Kota Jayapura. Nah, untuk kita di Sulbar inflasi 0,16%, sehingga secara tahun kalender itu kita berada pada poin sebesar 0,35%. Sementara inflasi dari tahun ke tahun itu sebesar 0,50%. Sehingga bisa dimungkinkan bahwa target kita secara nasional untuk kita di Sulawesi Barat ini bisa terpenuhi, karena ini sudah satu semester kita baru berada pada poin 0,30%, di mana target nasional atau target kita di Sulawesi Barat juga adalah 3,5 plus minus 1%. Yang bukan itu terpenuhi. Jadi sangat bergantung juga kepada bagaimana teman-teman dari BPI maupun dari DPD dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Mamuju. Untuk slide berikutnya kita melihat per kelompok pengeluaran yang terkait dengan meningkatnya inflasi ini. Nah, kita lihat masing-masing kelompok pengeluaran. Ternyata untuk di Mamuju sendiri inflasi pada bulan Juni itu memang terjadi kenaikan harga, namun
tetap terkendali. Artinya naik harganya tidak terlalu signifikan dalam rangka menaikkan inflasi itu sendiri. Nah, dari 7 kelompok pengeluaran yang kita pantau, hanya 1 kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi, gitu, yaitu pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Sementara 6 kelompok pengeluaran lainnya itu mengalami inflasi. Nah, sumbangan inflasi tertinggi itu adalah tadi bahan makanan dan juga sandang. Nah, kita lihat untuk bahan makanan ini lebih didominasi oleh subkelompok ikan segar. Itu sumbangannya sekitar 0,11%. Kemudian bumbu-bumbuan itu sebesar 0,08%. Dan sayur-sayuran 0,03%. Nah, untuk ikan segar ini sendiri itu disumbang oleh ikan layang, kemudian cakalang, udang basah, dan bumbu. Nah, sementara bumbu-bumbuan ini seperti bawang merah dan cabai merah. Kemudian juga termasuk dalamnya adalah sayur-sayuran yang memberikan andil sebesar 0,03%. Nah, untuk kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau ini sedikit terkendali karena ini memang sangat bergantung kepada administrative price yang memang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk makanan jadi, terutama yang rokok dan tembakau, sehingga ini sedikit stabil, sehingga andilnya juga tidak sampai 0,01%. Demikian juga untuk perumahan air, listrik, gas, dan bahan bakar itu hanya menyumbang inflasi sebesar 0,01%, di mana inflasinya itu pada bulan Juni untuk kelompok pengeluaran ini hanya sebesar 0,02%. Yang paling cukup ini adalah kelompok sandang. Itu inflasinya 0,47%. Ini lebih dominan disumbang oleh subkelompok sandang pria, itu memberikan andil sebesar 0,02%, dan subkelompok barang pribadi dan sandang lainnya itu sebesar 0,01%. Kemudian kesehatan itu inflasinya 0,04%. Ini juga andilnya tidak terlalu tidak memberikan andil yang cukup berarti karena dia andilnya mendekati 0,00%. Demikian juga untuk pendidikan, rekreasi, dan olahraga, itu belum memberikan dampak yang positif terhadap andil inflasi di Kota Mojo. Nah, untuk yang memberikan andil inflasi itu dari transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Ini lebih didominasi oleh subkelompok transportasi, ya, terutama untuk transport antar kota. Ini memberikan andil sebesar 0,03%. Ya, kita tahu bersama bahwa setelah tanggal 10 masa akhir libur bersama, libur nasional, ya, itu transportasi antar kota sudah mulai tarifnya sudah mulai turun, sehingga itu membuat kelompok transportasi ini menjadi harganya menjadi turun dan terjadi deflasi di sana sebesar minus 0,23%. Nah, untuk tingkat inflasi tahun kalender, ya, sebenarnya saya memastikan bahwa kita sudah posisi pada 0,30%. Itu disumbang dari makanan itu sebesar 1,30%, kemudian sandang itu 0,92%. Nah, sandang ini lebih didominan karena
pada bulan Juni itu pas hari raya Idul Fitri ya, pada umumnya kita tahu bersama ya, perubahan harga untuk sandang ini termasuk relatif tinggi gitu. Nah, untuk yang inflasi dari tahun ke tahun, artinya dari kita bandingkan dengan pada bulan Juni 2019 terhadap Juni 2018, untuk bahan makanan sendiri itu minus 0,97, ini yang terendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan yang tertinggi itu adalah pendidikan, rekreasi dan olahraga, itu sebesar 4,08% jika dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2018. Saya kira itu untuk inflasi. Yang berikut kita melihat masing-masing komoditi yang membentuk inflasi dengan deflasi itu, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa cabai merah itu menyumbang andilnya terhadap pembentukan inflasi itu sebesar 0,5%, kemudian ikan nelayan 0,07%, bawang merah 0,05%. Nah, meskipun di beberapa komoditi yang lain ada terjadi deflasi seperti bawang putih, telur ayam beras dan angkutan antar kota, tapi secara keseluruhan turunnya harga komoditi ini tidak membuat, artinya tidak menarik harga komoditi lainnya untuk membuat dia menjadi deflasi, tapi justru dia menjadi inflasi seperti itu. Di slide berikutnya kita melihat perkembangan tingkat inflasi dari bulan ke bulan maupun dari tahun ke tahun. Teman-temannya kita melihat dari tahun 2017 dan 2019, sebagaimana tadi juga diinformasikan secara nasional bahwa di bulan Juni itu adalah bulan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, ya. Yang meskipun di 2019 itu adalah di awal bulan, sehingga pergerakan harga di setelah Hari Raya itu sudah mulai menurun, sehingga mengakibatkan mantumannya di tahun 2017 dan 2018 itu memang sangat berbeda, ya. Jadi kalau kita melihat grafiknya di tahun 2017 sampai 2019 itu memang cukup fluktuatif, ya. Naik turun. Kalau kita melihat di garis yang warna merah itu adalah 2017, sedangkan garis warna biru itu adalah posisi pada tahun 2015. Dan yang hijau kita melihat untuk bulan Juni, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang kita relatif lebih rendah. Karena sebagaimana informasi bahwa memang bulan Juni ini adalah bulan di mana tanggal di dalamnya terdapat tanggal pelaksanaan Idul Fitri, begitu. Namun di 2019 ini Idul Fitrinya di awal-awal bulan, sehingga untuk minggu-minggu setelah Idul Fitri itu terjadi perubahan harga yang sudah mulai menurun untuk beberapa komoditas yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Nah, untuk year on year-nya, jika kita mencermati, saya kira ini grafiknya relatif stagnan kalau kita melihat, ya merata, baik dari garis yang warna merah yaitu tahun 2017 maupun di 2012 dan warna hijau itu di 2019. Nah, jika dibandingkan yang kondisi tahun-tahun sebelumnya, memang kondisi tahun 2019 ini relatif agak rendah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini 3 tahun terakhir, kondisi pada bulan Juni ini inflasi kita ya itu cukup rendah, 0,54%.
4%, artinya tidak menyentuh sampai 1%. Selain berikutnya kita melihat keterbandingan antar inflasi antar kota-kota di Sulawesi. Ya, kita melihat di situ untuk inflasi bulanan memang tertinggi di Manado itu sebesar 3,60 dan yang terendah itu di Kota Makassar sebesar 0,05%. Tetapi jika kita melihat inflasi tahun kalendernya, untuk di tahun kalender maka yang tertinggi itu di Kota Kendari itu sebesar 5,35% dan yang terendah itu adalah di Mamuju sebesar 0,30%. Jika kita melihat untuk inflasi year on year ya tahun ke tahun, itu yang tertinggi justru terjadi di Kota Palu. Ya, kalau di Kota Palu saya kemarin pasca gempa di sana itu membuat harga sangat luar sekali sehingga keterbandingan antara dan tahun ke tahun itu ya sebesar 5,32% itu tertinggi dan tetap yang terendah itu adalah di Kota Mamuju sebesar 0,54%. Itu adalah informasi yang terkait dengan inflasi. Selanjutnya kita melihat informasi untuk nilai tukar petani. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk nilai tukar petani ini memang tadi disampaikan oleh Kepala BPS RI bahwa ini diperoleh dari indeks harga yang diterima petani ya dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani. Nah, ini sekaligus saya sampaikan bahwa salah satu indikator untuk melihat kemampuan daya beli petani. Artinya secara netonya nanti kita melihat di FPMP-nya seperti itu. Nah, tadi mungkin tidak disinggung, tapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa nilai tukar petani kita di Sulawesi Barat ini adalah nilai yang tertinggi secara nasional di Indonesia, ya. Gitu. Dan sekali lagi ini adalah informasi harga yang terjadi di petani pasca Lebaran Idul Fitri di 1404 Hijriah tadi. Nah, di sini nilai kita adalah 113,01 ya. Itu naik sebesar 0,89. Ini diakibatkan dari indeks yang diterima petani itu naik sebesar 1,51%, sementara indeks yang dibayar oleh petani sebesar 0,62%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum naiknya harga komoditi hasil pertanian dari bulan sebelumnya sejalan, namun lebih cepat dibandingkan dengan naiknya harga barang-barang kebutuhan konsumsi dan kondisi pertanian. Jadi untuk kondisi bulan Mei itu 112,01% naik menjadi 113,01% pada kondisi bulan Juni. Dan berikutnya kita melihat untuk NTP per subsektor. Ya. NTP per subsektor kita melihat di sana justru satu subsektor yang mengalami penurunan, yaitu subsektor tanaman pangan, karena 4 subsektor lainnya mengalami kenaikan. Ya. Kita melihat satu persatu untuk tanaman pangan ini lebih disebabkan oleh indeks yang diterima petani turun itu sebesar 0,22%, sementara indeks yang dibayar petani itu naik sebesar 0,59%.
Hal ini disebabkan oleh turunnya sub kelompok padi dan palawija yang saya terima. Dan sekiranya informasi tadi yang terkait dengan harga gabah di tingkat nasional itu mengalami perubahan bahwa harga beras di tingkat Indonesia itu mengalami penurunan harga. Ini yang membuat indeks yang diterima oleh petani mengalami penurunan. Nah, kemudian yang kita melihat untuk yang perikanan, ya, karena ini yang mengalami perubahan tertinggi, ya, itu sebesar 2,70%. Itu lebih diakibatkan dari indeks yang diterima nelayan itu sebesar 3,55%, sementara indeks yang dibayarkan itu 0,83%. Nah, hal ini disebabkan oleh indeks penangkapan ikan. Jadi betul ini nanti adalah nelayan itu yang naik sebesar 4,86%. Nah, sehingga mengakibatkan perubahan nilai tukar petani khusus nelayan ini, ya, itu mengalami perubahan dari 108,50 ke 59% dan menjadi 111,52%, atau mengalami perubahan 2,70%. Di slide berikutnya kita melihat untuk nilai tukar petani, nilai tukar usaha pertanian, ya. Jadi sebagaimana disampaikan, kalau nilai tukar petani itu masih mengandung konsumsi rumah tangga di dalamnya. Nah, ketika indeks konsumsi rumah tangga kita keluarkan, maka kita memperoleh yang murni adalah usaha pertanian itu sendiri. Artinya usaha itu betul-betul digunakan untuk pembentukan barang modal dan seluruh ongkos-ongkos yang dikeluarkan selama dalam melaksanakan kegiatan pertanian itu sendiri. Nah, NTUP ini kita melihat bahwa hanya subsektor tanaman pangan yang mengalami penurunan, sementara subsektor lainnya mengalami peningkatan. Nah, untuk naiknya NTUP dari 125,30 menjadi 107,20 ini lebih diakibatkan dari indeks yang diterima petani itu naik 1,51%, sementara indeks yang dibayar dalam rangka bahan produksi dan pembentukan modal itu 0,03%. Ya, jadi hanya tanaman pangan yang mengalami penurunan dari 112,19% menjadi 111,89%. Artinya dia turun sebesar 0,27%. Sementara yang paling tinggi mengalami perubahan naik itu adalah dari subsektor perikanan yang berubah dari 122,01% menjadi 125,93% pada bulan Juni 2019, atau naik berubah 3,21%. Jika kita melihat grafik di sebelah, untuk yang garis biru itu menunjukkan kondisi pada tahun 2017. Sementara untuk yang garis berwarna hijau itu menunjukkan kondisi pada tahun 2018. Nah, kita melihat untuk yang garis berwarna merah di sana,
itu adalah kondisi pada tahun 2019, di mana pada bulan Juni itu 127,2%. Artinya dari 3 tahun terakhir ini, tahun 2019 ini yang paling tertinggi. Ya, kita berharap tingginya ini tidak melorot pada bulan-bulan berikutnya. Tentunya ini menjadi masukan barangkali buat teman-teman kita yang ada di dinas pertanian maupun dari dinas peternakan untuk bagaimana memberikan penyuluhan yang secara proaktif sehingga bisa membuat nilai tukar petani kita tetap menjadi yang teratas secara nasional. Di slide berikutnya kita melihat perkembangan inflasi di pedesaan untuk tingkat Sulawesi Barat. Ya. Nah, kalau kita melihat di sana ada 1, 2, 3, 7 kelompok yang menjadi bahan dalam perhitungan inflasi pedesaan ini. Saya kira sama dengan inflasi petani tadi di Kabupaten Mamuju. Nah, itu juga kita terjadi inflasi sebesar 0,76%. Inflasi pedesaan ya. Nah, inflasi pedesaan ini itu terjadi karena adanya peningkatan dari kelompok yang memberikan sumbangsi terhadap terjadinya inflasi pedesaan ini, seperti bahan makanan, kemudian makanan jadi, minuman rokok dan tembakau, kemudian sandang juga di sana menjadi penyumbang inflasi pedesaan, kesehatan juga demikian, dan yang terakhir adalah dari pendidikan, rekreasi dan olahraga. Satu-satu penyumbang deflasi itu adalah dari kelompok perumahan dan transportasi dan komunikasi. Ini karena sumbangannya cukup relatif kecil, sehingga kita tetap terjadi inflasi sebesar 0,76%. Nah, jika kita bandingkan dengan bulan Mei, ya memang di bulan Juli ini sepertinya mengikuti pola di bulan Mei, kecuali yang terjadi pada kelompok perumahan, gitu. Ya. Karena di kelompok perumahan itu di bulan Mei terjadi inflasi 0,36%, sementara di bulan Juni itu terjadi inflasi 0,03%. Lanjut di slide berikutnya kita melihat perbandingan antar provinsi di Pulau Sulawesi. Ya. Untuk yang NTB dan ya, inflasi pedesaan. Ya. Di NTB sendiri kita melihat untuk di Pulau Sulawesi ini itu terendah di Sulawesi Utara, itu 93,94%, itu terendah. Kemudian yang tertinggi di Sulawesi Barat itu sebesar 113,01. Ya. Terendah kedua itu adalah Sulawesi Tenggara, itu 94,37, kemudian Sulawesi Tengah itu 94,83, dan ya Gorontalo pada posisi yang ketiga terjadi DP lebih dari 100, itu
101,90 dan Sulawesi Selatan mendapat lulusan yang kedua 102,29. Nah, untuk yang tingkat inflasi perusahaan, kita melihat di Pulau Sulawesi ini, Sulawesi Utara itu termasuk yang terendah karena dia stabil pada bulan Juni ini, itu tidak terjadi perubahan harga secara masing-masing komoditinya, ya. Jadi dia tidak ada perubahan harga di sana, relatif stabil. Nah, sementara yang tertinggi itu di Sulawesi Tenggara, inflasi pedesanya sebesar 1,09%. Kemudian yang kedua adalah dari Sulawesi Tengah 0,05%. Ketiga kita di Sulawesi Barat 0,76%. Keempat Gorontalo 0,29%. Kemudian yang kelima adalah Sulawesi Selatan 0,23%. Itu adalah informasi NTP dan juga inflasi pedesaan yang saya sampaikan kepada kita semuanya. Selanjutnya adalah kita ke perkembangan tingkat penghunian kamar hotel. Ya. Sekali lagi bahwa kondisi ini adalah kondisi pada bulan Mei 2019. Ya. Kita tahu bahwa di bulan Mei ini kita melihat informasinya untuk tingkat penghunian kamar ini terlihat masih kelihatan lesu, ya. Artinya karena dia mengalami penurunan. Itu dari bulan April sebesar 46,30, ya, turun menjadi 44,92%, atau turun sebesar 1,37%. Ya, kenapa lesu di bulan Mei ini? Ya, kita tahu juga bahwa bulan Mei ini kan pas bulan puasa, ya, sehingga tidak banyak yang memanfaatkan hotel untuk penginapan ini. Ya. Kalau kita melihat ya premiernya juga mengalami penurunan sebesar 2,48%, yaitu dari 47,40% menjadi 48,92%. Itu adalah perkembangan tingkat penghunian kamar untuk klasifikasi bintang. Untuk yang non bintang, kita melihat di slide berikutnya, ini juga mengalami penurunan pada bulan Mei. Kita melihat untuk rangkumannya turun sebesar 4,30% dari 18,50% menjadi 14,18% pada bulan Mei. Nah, demikian juga dengan year on year-nya dari 27,30% turun menjadi 14,18%. Jadi cukup tajam penurunannya jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan Mei tahun sebelumnya, yaitu sebesar 13,17%. Jadi kondisi ini saya kira hampir sama tadi, ya, dengan yang hotel bintang, ya, di mana memang pada bulan Mei ini, sekali lagi bahwa bulan Mei ini adalah bulan puasa, sehingga banyak yang tidak memanfaatkan hotel. Slide berikutnya kita melihat untuk rata-rata tamu menginap pada hotel bintang. Ya. Kalau kita melihat untuk tamu asing maupun tamu Nusantara, ternyata bahwa memang tamu asing ini masih sangat-sangat lesu, gitu, ya. Ya, lesunya ini ya mungkin karena
Ya sebenarnya kalau tamu asing itu lebih disebabkan kalau di situ ada suatu wilayah, ada destinasi wisata yang bisa dikunjungi gitu. Ya kita lihat di sini kita di Sulbar belum terlalu apa istilahnya, belum tersedia untuk hal itu, sehingga ya mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi teman-teman kita di dinas pariwisata untuk bagaimana membangkitkan tersedianya objek-objek wisata yang bisa dikunjungi oleh tamu asing kita, sehingga ini juga bisa merangsang tumbuhnya tamu asing untuk bisa masuk di Sulawesi Barat. Nah, tamu asing ini meskipun mengalami peningkatan, tetapi ya peningkatannya cukup kecil sekali, 0,07 kali, yaitu dari 1,86 pada bulan April menjadi 1,93 hari di bulan Mei. Nah, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu juga mengalami kenaikan, meskipun kenaikannya cukup kecil sekali, sebesar 1,93 hari. Artinya bahwa dari tahun lalu itu 0 hari, pada kondisi bulan Mei 2019 itu menjadi 1,93 hari. Nah, untuk yang tamu Nusantara, ya kita melihat di sana, ini mantumannya itu naik sebesar 0,43 hari, yaitu dari 1,6 hari menjadi 2,03 hari pada bulan Mei 2019. Sedangkan kalau kita melihat year on year-nya itu turun sebesar 1,94 hari dari 3,97 hari di tahun 2014 menjadi 2,03 hari pada tahun 2019. Itu adalah perkembangan hotel-hotel kita yang ada di Sulawesi Barat. Selanjutnya kita lihat di slide berikutnya untuk perkembangan transportasi di Sulawesi Barat. Yang pertama kita lihat untuk angkutan udara, ini juga mengalami penurunan, ya baik kalau kita bandingkan mantumannya maupun year on year-nya. Kita lihat untuk bulan Mei sendiri itu turun dari 99 menjadi 97 penerbangan. Artinya turun cukup tajam sebesar 21,77%. Untuk year on year-nya ya. Yang untuk yang mantumannya 99,99 turun menjadi 97, turun sebesar 2,02%. Jadi yang year on year tadi itu 124 turun menjadi 97, sehingga cukup tajam penurunannya sebesar 1,77%. Kemudian slide berikutnya kita melihat kondisi penumpang baik yang berangkat maupun yang datang di Sulawesi Barat. Ya. Informasi untuk kita ketahui bahwa angkutan udara ini hanya 2 bandara yang kita pantau selama ini, tapi perkembangan selama ini yang ada hanya yang ada di Bandara Tapah Padang. Sementara bandara yang di Semarang memang sudah tidak ada penerbangan yang masuk maupun yang keluar. Sehingga informasi ini lebih didominasi oleh informasi dari Tapah Padang. Nah, penumpang yang berangkat kita melihat itu terjadi kenaikan sebesar 2,30% dari bulan April itu 4.801 penumpang
naik menjadi 4.914 pada bulan Mei 2019. Sementara jika year-on-year-nya kita melihat itu terjadi penurunan, di mana tahun lalu pada bulan yang sama, bulan Mei itu 7.447 yang berangkat dari Mamuju, turun menjadi 4.914, turun cukup tajam sebesar 34,01%. Ini juga akibat dari kenaikan harga tiket tadi dan terjadi perubahan kemarin. Nah, artinya bahwa tidak sama harga tiket yang tahun lalu dengan yang ada tahun sekarang, juga itu membuat penumpang agak lesu untuk menempatkan angkutan udara ini. Demikian juga untuk yang penumpang datang, kalau kita melihat, ya, saya kira hal yang sama terjadi pada penumpang yang berangkat, di mana terjadi kenaikan pada bulan Mei jika dibandingkan dengan bulan April, di mana pada bulan April itu sebesar 4.215 orang, itu naik menjadi 4.303 orang atau naik sebesar 2,59%. Ini naiknya tidak begitu tajam, sementara kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya atau year-on-year-nya, itu penurunannya cukup tajam dari 7.026 orang menjadi 4.303 orang. Jadi turunnya cukup tajam sebesar 38,76%. Itu adalah informasi terkait dengan angkutan udara. Selain berikutnya kita melihat informasi untuk angkutan laut, baik pelayaran yang datang maupun yang berangkat. Ini juga terjadi penurunan jika kita melihat mantumannya itu dari 256 kapal itu turun menjadi 200, ya, artinya cukup tajam penurunannya jika dibandingkan dengan bulan yang lalu, itu sebesar 21,68%. Namun jika kita melihat year-on-year-nya, jika kita melihat perbandingannya dengan bulan Mei tahun yang lalu, ini terjadi kenaikan dari 186 menjadi 200 pada tahun 2019, atau terjadi kenaikan 7,53%. Itu adalah perkembangan pelayaran baik yang datang maupun yang berangkat dari Sulawesi Barat. Kita melihat perkembangan penumpang untuk angkutan laut ini di slide berikutnya. Penumpang berangkat itu terjadi penurunan baik mantuman maupun year-on-year-nya. Ini penurunan ini cukup signifikan secara keseluruhan, ya, baik yang turun di mantuman maupun year-on-year-nya. Kita lihat di bulan Mei itu sebesar 1.915 orang yang berangkat, itu mengalami penurunan dari bulan April yang sebesar 2.656 penumpang, atau turun sebesar 27,90%. Demikian juga kita bandingkan dengan kondisi pada bulan yang sama tahun yang lalu, itu terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 2.623 penumpang turun menjadi 1.915 pada bulan Mei, atau turun sebesar 26,99%. Untuk yang penumpang datang, kalau kita melihat mantumannya ini terjadi sedikit peningkatan, itu sebesar 16,72% pada kondisi bulan Mei jika dibandingkan dengan bulan April 2019. Tapi demikian sebaliknya untuk kondisi year-on-year, artinya ketika kita bandingkan kondisi pada bulan Mei 2019
terhadap bulan Mei tahun 2018 itu terjadi penurunan sebesar 2,25% dari 2.528 penumpang menjadi 2.471 pada penumpang pada bulan Mei 2019. Itu adalah informasi terkait dengan angkutan laut. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dari media yang bisa kami informasikan terkait dengan apa yang kami informasikan berdasarkan kondisi pada bulan Juni untuk beberapa indikator seperti inflasi dan nilai tukar petani, dan indikator pada bulan Mei yaitu pariwisata dan transportasi. Jika ada yang perlu kita konfirmasi atau perlu kita diskusikan, saya persilakan Bapak-bapak dari SKPD dan Ibu dari SKPD terkait dan dari teman-teman media. Ada yang perlu informasi? Silakan Bu, dari Dinas Pariwisata. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.